ini menunjukkan kenegarawanan Prabowo yang dia tunjukkan bahwa dia membuktikan kata-katanya. Ya, walaupun dia datang ke sini atas nama Menteri Pertahanan ya, kan Ya. dia menjawab Menteri Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Kristory bersama saya Naura. Kali ini kita akan membahas terkait situasi di Sumatera Barat atau Padang pasca Pilpres 2024. Dan di sini saya sudah bersama narasumber kami hari ini, Pak Sumartono, yang akan bergabung menemani saya untuk diskusi terkait situasi di Sumbar pasca Pilpres. Selamat siang Pak Sumartono, terima kasih sudah mau bergabung bersama saya hari ini Pak. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang Ade Naura. Iya. Terima kasih atas undangannya. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Sumartono. Pak Sumartono, jadi kan seperti yang kita tahu, Pilpres kan sudah selesai beberapa bulan yang lalu ya Pak ya. Dan di sini saya dan teman-teman podcast juga pengen tahu nih Pak, situasi di Sumatera Barat atau di Padang setelah Pilpres 2024 itu seperti apa Pak? Ya, baik. Dinamika di Sumatera Barat ya seperti biasa, adem ayem, tapi akhir-akhir atau katakanlah after general election ya, setelah pemilihan umum itu memang Sumbar menjadi wacana politik nasional dan wacana dan menjadi pemberitaan nasional. Nah, apa itu? Ya sebenarnya ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama, memang secara politik Pilpres Prabowo kalah. Ya, Padahal di dua pilpres sebelumnya itu Prabowo mendominasi. Kita masih ingat 2014 ketika Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, 76,9% masyarakat Sumatera Barat memberikan suaranya. Nah, sementara Jokowi hanya 23. Kemudian 2019 ini lebih hebat lagi kan? Prabowo berpasangan sama Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 85,95%. Sementara Jokowi hanya 14%. Ya. Prabowo mampu menguasai 18 kabupaten kota. Kita kan ada 19 kabupaten kota Sumatera Barat. Iya. Nah, Jokowi hanya satu kabupaten, namanya Kabupaten Mentawai. Nah, 2024 itu Anies, Prabowo 38%. Ya. Nah, kenapa ini terjadi adanya penurunan? Tadinya leading, lalu penurunan karena menurut masyarakat Sumatera Barat, ya menurut sebahagian ya, bukan semua, karena Prabowo juga masih dipilih oleh 38,99%. Nah, karena menurut penilaian masyarakat Sumatera Barat, Prabowo seolah-olah mengkhianati karena dia masuk kabinetnya Jokowi, menjadi menterinya Jokowi. Nah, ini berita politik yang pertama nih. Nanti kita akan bahas. Tapi saya ingin juga sampaikan berita politik yang kedua adalah PSU, pemungutan suara ulang nanti tanggal 13 Juli 2024 untuk DPD, Naura. Iya. Nanti bulan depan ini Pak. Masalahnya kan gara-gara Irman Gusman, mantan ketua DPD RI. Irman Gusman kan dari Sumatera Barat. Iya. Dia 2014-2019 itu sebenarnya kan menjadi ketua DPD. Tetapi dia tersangkut kasus korupsi sehingga 2017 dia DPAW kan oleh Leonardi Harmaini. Nah, jadi ini satu-satunya yang PSU ulang untuk DPD hanya Sumatera Barat. Jadi ini menjadi berita politik nasional. Berarti hanya di Sumatera Barat Pak MK yang pemungutan suara ulangnya di Sumatera Barat. Ulang, ya. Jadi nanti ini kerja keras juga, tapi sampai sekarang sosialisasinya belum juga gencar. Ya. KPUD Sumatera Barat dia harus menyiapkan surat suara 4.178.520. Nah, karena yang berhak memilih itu kan segitu tuh. Iya. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Pertama,
mau nggak tingkat partisipasinya. Nah, karenanya ini menjadi berita nasional juga nih, dan ini pertaruhan Sumatera Barat. Apakah partisipasinya akan semakin baik atau ya Irman Gusman kan ikut lagi nih, karena dia harus dimasukkan. Nyalonkan lagi. Nah, nanti bagaimana bagaimana yang kalau misalnya ya ini kita berandai-andai, misalnya yang terpilih yang empat yang terpilih itu masing-masing provinsi kan 4 orang. Ya. Jadi yang terpilih itu ada namanya Erin, masih muda, seperti mungkin sama mudanya sama Naura. Itu yang suara terbanyak itu, yang dapat suara terbanyak. Kemudian incumbent 2, ada Bu Emma Yohana, Muslim M Yatim, dan satu lagi Ustadz Jelita Donald namanya. Jadi ini ada 4. Nah, nanti kan diulang tuh 13 Juli. Ya. Kita tidak tahu hasilnya. Tidak hasilnya, tapi apapun yang terjadi nanti 13 Juli adakan pemilihan ulang, ya nanti siapa yang terpilih, ya itulah yang menjadi DPD yang akan dilantik nanti bulan Agustus. Nah, itu berita nasional yang kedua. Berita nasional yang ketiga, ya ini dari segi sosial. Ya ini kita kan di Sumatera Barat baru-baru ini ada bencana alam ya. Ya, banjir ya Pak ya. Yang longsor, kemudian galodo di sini. Nah, banjir yang cepat itu atau banjir rob itu namanya di sini galodo. Nah itu banyak di pesisir selatan, kemudian tanah datar, kabupaten pesisir selatan, kabupaten tanah datar, kabupaten Agam, kabupaten Padang Pariaman. Nah ini yang terkena dampaknya. Nah tapi dari segi politik, dari 3 pilpres yang berkontestasi, nah itu Prabowo udah datang, udah memberikan bantuan. Nah, dan dia seolah-olah dia membuktikan kata-katanya Nora, bahwa Prabowo dia akan memperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga yang makan gratis untuk anak-anak di Aceh dan Sumatera Barat. Itu kan dia sampaikan waktu tahun PAN kan, dia sebutkan itu Prabowo, termasuk yang tidak memilih saya katanya, Aceh dan Sumatera Barat. Nah, dia buktikan, dia memberi bantuan yang banyak. Habis dia dari Timur Tengah, dari mana? Dari Qatar kan, nah, dia langsung terbang langsung ke Sumatera Barat. Nah, tapi yang 2 lagi nggak datang. Yang Anies sama Ganjar nggak datang. Nah, itu apanya? Berita nasional dari Sumatera Barat. Nah, Pak, melihat peristiwa ini di mana seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, suara yang Prabowo itu kan di tahun ini kan menurun dibandingkan Pilpres di tahun 2014 dan 2019. Dan baru saja kemarin karena ada bencana di Sumatera Barat, Prabowo itu juga sempat datang ke sana untuk memberikan bantuan. Nah, ini menurut Pak Sumartono melihat hal ini bagaimana Pak? Apakah ini sebuah hal yang tidak diduga-duga dari seorang Prabowo atau bagaimana Pak? Iya Mbak, jadi sebenarnya yang pertama ini menunjukkan kenegarawanan Prabowo yang dia tunjukkan, bahwa dia membuktikan kata-katanya. Ya walaupun dia datang ke sini atas nama Menteri Pertahanan ya, kan dia menjawab Menteri Pertahanan, tapi setidaknya sudah memberikan sinyalemen bahwa dia ini adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, presiden 38 provinsi yang ada di Indonesia gitu. Ya, betul. Jadi ini membuktikan ya bagus sih, contoh yang bagus gitu. Jadi yang tidak memilih dia tidak ada masalah, karena dia sekarang nanti insya Allah 20 Oktober 2024 dilantik menjadi presiden Indonesia. Nah, itu penting. Nah, tapi sebenarnya ini kalau kita bicara tentang tentang istilahnya dampak atau istilahnya magnitudo politik, sebenarnya Anies itu kalau datang luar biasa efeknya untuk dia di Jakarta. Iya. Tapi kan dia belum lakukan. Dia belum lakukan, Nora, belum lakukan. Dia sudah datang ke Sumatera Barat. Nah, karena masyarakat Sumatera Barat kan sebenarnya merindukan, buktinya
Anies mendapat dukungan 56,96% atau sekitar hampir 1 juta. Dia yang didukung oleh Sumatera Barat kan. Nah kalau dia datang, ini efeknya ke dia nanti kalau dia insya Allah ikut juga di Pilkada Jakarta, DKI Jakarta, ini memberikan dampak. Karena di Jakarta itu orang Padang banyak, perantau-perantau Padang itu di sana ngumpulnya di Jakarta. Rantaunya ke Jakarta. Nah, iya, jadi sebenarnya efek politiknya dengan dia hadir kan gak ada hubungannya sebenarnya kan. Oh, ada hubungannya karena masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat yang udah menyebar kan. Iya. Nah, menyebar orang Tanjung Pinang aja tidak hanya di Tanjung Pinang. Betul. Merantau juga ke Jakarta kan. Iya. Nah, Tanjung Pinang sama Sumatera Barat kan dekat juga gitu. Betul. Jadi artinya itu tidak dilakukan sampai sekarang. Kita tidak tahu kenapa Anies gak datang ke Sumatera Barat yang bencana nasional kan? Ya. Nah, kemarin itu, juga. Jadi kalau saya melihat, iya Pak, silakan Pak. Iya, lanjutlah gimana? Iya, kemarin juga saya sempat lihat nih Pak, ada di artikel berita bahwa anggota Dewan Pembina Partai Gerindra atau Andre Rosiade sempat mengatakan bahwa kan banyak ya perantau dari Sumatera Barat yang ke kota lain gitu, salah satunya Jakarta, dan justru yang memiliki klaim negatif terhadap Prabowo tuh itu justru perantau gitu, bukan dari Sumatera Baratnya sendiri. Ini pernyataan ini benar atau tidak Pak? Oh iya, kayak gini, Andre itu adalah ketua DPD Provinsi Sumatera Barat Gerindra ya, Nora. Ya. Dia ini, dan dia juga adalah termasuk sesepuh dari Gebu Minang. Nah, jadi waktu itu dia mengumpulkan istilahnya badonce itu iuran kita saling menyumbang gitu. Iya. Saling menyumbang. Nah, kalau di Minang itu namanya badonce. Badonce itu ngumpul atau apa istilahnya, donasi dikumpuli semuanya. Nah, kemudian disumbangkan ke Sumatera Barat. Nah, itu banyak sekali dari perantau, dan perantau Minang yang di Jakarta itu kan orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berduit gitu. Orang-orang yang istilahnya yang tidak berseri rupiahnya itu. Nah, ini yang digalang oleh Andre Rosiade. Andre Rosiade itu di Padang untuk Gerindra itu ketua DPD-nya dia. Iya. Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian dia juga anggota DPR RI kan. Yang tahun ini juga terpilih dia. Jadi ini periode yang kedua, nanti dia akan dipilih kembali. Jadi memang sebenarnya ya sekarang bantuannya sudah over lah gitu, udah berlebih lah, karena semuanya membantu. Karena menjadi bencana nasional, maka tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga para perantau Minang sudah memberikan perhatian, dan sekarang ya keadaannya sudah tertangani dengan baik lah. Oke. Pak, kalau misalkan untuk nanti terkait pilkada di Sumbar, apakah kira-kira masyarakat di Padang akan tetap memilih calon yang bukan dari partai pengusung Prabowo, atau justru sebaliknya Pak? Karena kan beberapa waktu lalu juga sempat dikabarkan bahwa PAN dan Gerindra akan bekerja sama untuk pilkada di Sumbar 2024 ini. Ya, oke, ini menarik. Menarik pertanyaan Naura, dan pertanyaannya bagus. Sekarang yang menjadi gubernur Sumatera Barat itu adalah namanya Mayaldi Ansarullah. Itu kader PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Dan dia dipanggil Buyah Mayaldi, juga menjabat sebagai ketua DPW PKS Sumatera Barat. Nah, sekarang di Sumatera Barat ini berkembang adalah tagline perubahan. Tagline perubahan. Jadi ada keinginan ya seperti tadi PAN yang disebutkan oleh Nora, itu sekarang diinisiasi oleh Bupati Kabupaten Solo, namanya Epiasda Asda. Nah, itu ya udah disetujui oleh PAN untuk menjadi calon gubernur Sumatera Barat, dan ada juga wacananya untuk digandengkan dengan ini Gerindra, tapi bukan Andre.
Oh, Sebenarnya kalau Andre Rosiade ini adalah menurut saya dan kita lihat juga dari di lapangan dan survei penantang yang paling sparring sepadan gitu lah ya, Andre Rosiade. iya. Kan baru-baru ini juga diadakan survei Nora untuk Pilkada Sumatera Barat, masih yang memimpin itu Maedi Asrullah, dan dia perolehan suaranya itu 52 sampai 56%. Yang lainnya jauh di bawah. Jauh, Nah, iya. seperti Bupati Solo itu juga dulu dia eh, berapa kali jadi anggota DPR RI, tapi dari P3 ya. Iya. Nah, kemudian anaknya anaknya eh, anaknya sekarang menang juga periode yang kedua, tapi dari PAN. Nah, sekarang Pak Epi Ardiansah juga dia dari PAN, udah nggak dari P3, dari PAN, yang diusung dia jadi dari PAN, dan dia jadi pengurus PAN juga. Nah, inilah yang digadang-gadang untuk ikut konsentrasi. Jadi dua ini yang menonjol. Nah, kabarnya akan digandeng sama Gerindra, tapi sepertinya bukan Andre. Nah, kemudian ada satu lagi yang dulu waktu 2019 ikut, Pak Mulyadi dari Demokrat, kan dia anggota DPR RI, dan dia juga ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Mulyadi. Nah, yang sekarang kan dia kalah kemarin tuh, kalah sama Pak Mulyadi. Iya. Nah, sekarang kan dia terpilih lagi untuk menjadi DPR RI, walaupun belum dilantik ya, nanti Agustus dilantik. Nah, apakah dia mau ikut juga? Nah, itu belum ada nampaknya. Nah, belum ada gelagat-gelagatnya. Karena kalau dia ikut berarti dia mengundurkan diri lagi gitu. Ya. Tapi memang ya untuk apa ya? Untuk sekarang potret yang sekarang Mahyeldi itu masih kuat. Kuat. Makanya ada wacana juga Mahyeldi masih mau gabung, dan Audi Jonaldi yang diusung oleh P3 sepertinya dia bersikuku juga lah, ngebet juga untuk tetap bersama Buya Mahyeldi. Nah, gitu. Jadi petanya ini 27 November nanti yang pilkada serentak kan 27 November. Iya. Ini bakal seru juga untuk Sumatera Barat. Pertama, adanya tagline atau adanya propaganda politik perubahan. Nah, artinya ingin mengganti Mahyeldi. Iya. Ya, sekarang nih narasinya itu aja untuk di apa ya, di elit politik itu aja narasinya, Nora. Dia di Sumatera Barat. Sumatera Barat pembangunannya jalan di tempat. Oh, kita perlu perubahan. Nah, itu aja. Iya. Lalu Pak, dikatakan juga kalau Prabowo akan berkomitmen untuk membangun Sumatera Barat di masa pemerintahannya yang akan datang. Berdasarkan analisa Bapak, adakah hal ini berhubungan dengan sedikitnya suara Prabowo di Pilpres 2024 ini atau bagaimana Pak? Ya, gini sebenarnya kalau Prabowo itu keterikatan hubungan dirinya secara personal dan keluarga dengan Sumatera Barat kan dekat. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Ya. Artinya kalaupun dia kalah di Sumatera Barat, tetapi dia tetap memiliki komitmen. Apalagi Prabowo itu tagline-nya adalah menjaga keseimbangan. Nah, kita tahu bahwa peranan tokoh-tokoh Sumatera Barat di kancah politik nasional itu kan cukup besar. Jadi Prabowo tidak akan melupakan itu. Artinya nanti di kabinet dia tetap ada itu orang Sumatera Barat. Ada di situ kan Fadlijon tahu ya, orang kepercayaan Prabowo kan. Nah, ada juga Andre Rosiade. Nah, orang-orang yang sangat dipercaya. Jadi banyak lagi lah tokoh-tokoh Sumatera Barat yang nanti juga akan membantu Prabowo di kabinet Indonesia Maju. Jadi saya akan percaya Sumatera Barat tidak akan ditinggalkan oleh Prabowo. Selain dia mempunyai histori diri dan keluarganya, karena dulu waktu PRRI di Sumatera Barat ini kan termasuk juga bapaknya Prabowo juga ikut berjuang untuk
bagaimana menentang pemerintah pusat kan. Nah ini jadi Prabowo itu mengatakan bahwa Sumatera Barat itu rumah keduanya. Dia beberapa kali kunjungan, dia selalu mengatakan itu. Oke, dia bilang I never forgot West Sumatra. Jadi dia tidak akan pernah, the second home-nya itu ya Sumatera Barat. Dan memang siapapun presidennya Sumatera Barat itu tidak bisa dilupakan karena konteks perjuangan pengorbanan, kerelaan ya perjuangan masyarakat Sumatera Barat itu kan sudah dibangun sebelum Indonesia merdeka. Malah ketika Indonesia merdeka hadirnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, itu kan tidak bisa dipungkiri. Sampai masanya Pak Soeharto kan, dulu malah Nora Gubernur Sumatera Barat itu dia pasti menjadi menteri. Nah, dan banyak kan yang terjadi kan ya. Dulu ada Pak Harun Zain, ada Azwar Anas, ada Hasan Basidurin, kemudian yang terakhir ada Pak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memang tidak bisa dilupakan dan tinggalkan untuk konteks politik nasional. Iya. Oke, Pak. Apalagi kalau nanti makan ini, apalagi Nora, kalau nanti makan siang gratis atau makan pagi atau makan siang gratis, kan makanan yang paling itu kan masakan Minang kan? Iya, Pak. Iya, biasanya gitu ya, Pak ya. Nasi kotak biasanya nasi makanan Minang ya, Pak. Oke, nah Pak, kembali lagi ke terkait yang bencana nasional yang kemarin baru saja terjadi di Sumatera Barat. Untuk kan Prabowo sudah mengirimkan bantuan ya Pak untuk menanggulangi bencana di sana. Menurut pandangan Bapak sendiri, masyarakat di sana bagaimana Pak melihat aksi dari Prabowo tersebut dalam membantu Sumatera Barat? Iya, jadi menunjukkan bahwa ya Prabowo itu hebatnya, dia tidak hanya mengirim bantuan, tapi dia hadir di tengah masyarakat. Dan begitu antusiasnya masyarakat untuk menerima dia. Malah ada di beberapa media sosial yang netizen buat, nah itu dia bilang apa kan masyarakat itu, itu mana jagoan Anda yang dulu Anda pilih, Anies Baswedan, kok nggak datang gitu. Nah ya, itu banyak juga terjadi di media sosial. Artinya Prabowo menjadi contoh yang baik. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan terlalu besar ya untuk dikelola oleh satu orang. Jadi yang penting adalah pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan pileg itu ibarat game saja. Ibarat sebuah pesta yang kita perlu sambut dengan antusias, dengan sumringah, tapi habis itu ya kita kembali lagi membangun. Jadi tidak ada baperan, tidak ada baper, tidak ada mager. Ya mari artinya mari berjalan bersama, walk together kan, berjalan bersama. Nah, untuk bergandengan untuk membangun Indonesia. Makanya kalau sekarang kan wacananya itu kementerian hanya 34. Ini ada wacana jadi 61, 65 kan. Walaupun itu menjadi haknya prerogatif presiden, ya wajar saja. Maksudnya negara sebesar ini kok dikelola oleh sedikit orang ya, tapi tentu dengan satu komando, dengan niat baik. Kita setuju yang korupsi dibabat habis, menteri yang korupsi sikat gitu kan, pejabat yang korupsi sikat gitu. Sehingga negara kita benar-benar bisa merasakan yang namanya kesejahteraan. Dan satu lagi Nora, bahwa sekarang ini Pak Jokowi dia ingin meletakkan yang namanya keberlanjutan. Ini penting. Kan kelemahan bangsa kita selama ini itu keberlanjutan, tidak ada keberlanjutan. No continuity thing in our government. Coba masih ingat enggak? Mungkin Nora karena umurnya masih 20-an, ya belum terasa lah sejarah ya. Umurnya kan 20-an. Iya. Waktu dari Soekarno ke Soeharto, nah itu kan nggak baikan. Ya kan? Ya. Dari Soeharto ke Habibie, kan juga nggak mulus. Adanya reformasi. Ya, kemudian dari Habibie
ke Gus Dur. Nah, Mm-mm. juga nggak mulus-mulus amat. Ya, Dari Gus Dur ke Megawati, Megawati. nah itu juga terjadi konflik kan. Ya, Nah, digulingkan atau diganti di tengah jalan. Dari Mega ke SBY, apalagi, ya kan? Nah, agak mulus sedikit dari SBY ke Jokowi. Jokowi. Nah, Ya. Jokowi ingin membuat legasi bahwa keberlanjutan itu penting. Oke. Jadi Mm-mm. negara kita ini tidak direcoki oleh 0 kilometer terus. Setiap ganti pemimpin 0 kilometer. Setiap ganti pemimpin 0 kilometer. Iya, iya. Kapan kita istilahnya apa ya apa namanya mencoba Hmm. jalan hot mix 100 kilometer per jam kan? Kalau 0 kilometer terus kan? Gitu. Jadi mudah-mudahan ini secara apa ya? Secara kesinambungan, secara fondasi pembangunan ini bagus adanya keberlanjutan. Insya Allah dari Oke. Jokowi ke Prabowo. Prabowo. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap pemimpin itu ada eranya, setiap era ada pemimpinnya. Betul. Ambil yang baik-baik dari Jokowi, lanjutkan. Lalu nanti sempurnakan. Nah, begitu terus. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah 2045 it's come true gitu. Itu menjadi kenyataan. It's not dream. Itu tidak hanya mimpi kan, tapi itu menjadi kenyataan yang menikmati siapa? Ya, masyarakat Indonesia, tidak hanya elit gitu. Betul. Gitu Nora. Nah, kemarin sempat nih Pak ada istilah Prabowo Effect. Prabowo Effect. Nah, menurut Bapak Prabowo Effect ini bisa menandingi atau let's say lebih unggul nggak Pak dari Presiden Jokowi melihat dengan banyaknya berbagai kejutan ya atau aksi dari Pak Prabowo pasca Pilpres ini? Menurut Pak Sumartono bagaimana? Ya bisa. Itu ketika yang kemarin Pilpres memang tidak ada karena semesti saya bicara di Sumatera Barat yang menang itu juga bukan Gerindra. Ya. Nah, justru yang menang itu adalah yang mendukung Anies. Oke. Jadi saya ambil contoh aja ya. Di Sumatera Barat itu yang menang nanti ketua DPR-nya dari PKS. Di Kota Padang juga begitu. Ya, di Kota Padang juga ketua DPRD-nya Kota Padang itu juga dari PKS. Nah, yang 3 pendukung mereka itu yang Nasdem, kemudian PKB dan PKS, nah ini mendapat istilahnya mendapat durian runtuh, mendapat kursi banyak yang 3 ini. Oke. Yang akibat efek dari mendukung Anies gitu. Oke. Nah, tapi nanti efek Prabowo ini akan kelihatan ketika dia memimpin bangsa ini lalu ada dampaknya ke kesejahteraan masyarakat. Ini akan efek. Jadi nanti Prabowo efek itu akan kelihatan 2029. Iya. Nah, kalau sekarang ini memang ya pandai-pandai membaca peta koalisi aja. Belum tentu yang nanti dia berkoalisi dengan Gerindra belum tentu menang. Nah, belum tentu juga karena kan sekarang walaupun yang menang itu PDI, tapi kan dia tidak bisa mencalonkan sendiri kan. Di mana-mana ya banyak yang belum harus berkolaborasi. Jadi disinilah kejelihan politisi itu untuk dia berkoalisi dengan siapa gitu. Karena kan memang tidak ada yang namanya lawan abadi. Yang ada kan kepentingan yang abadi. Nah, kan sulit mempersatukan antara misalnya PDI dengan P3 kan. Buktinya bisa. Mendukung Pilpres 2024 PDI sama P3 kan gabung. Nah, sulit juga misalnya menggabungkan antara yang sekuler dengan yang agamais. Terjadi kan? PKB bisa bergabung dengan Nasdem, dengan partai-partai yang misalnya agak sekuler, dengan PDI sekali juga PDI juga kan. Nah, artinya apa? Bacaannya adalah bagaimana mereka memiliki strategi memenangkan pemilihan kepala daerah atau ya nanti untuk yang serentak ini, sehingga dan di situ juga peran Pak Prabowo juga ada. Jadi bagaimana dia melihat kader-kadernya, ya kader-kadernya untuk dia berani berkontestasi di pilkada. Dan memang Nora untuk pilkada itu
sebenarnya bukan persoalan partai, walaupun partai yang mengusung, tapi yang di sini akan dinilai ketokohan. Oke, berarti Jadi tidak melihat orang partai ya, Pak, kalau iya, memang tiketnya harus dari apa ya? Tiketnya kalau pilkada kan nanti ada 2 nih. Ya, tapi yang kayaknya untuk independen kan sudah tertutup. Artinya nanti tiketnya tetap dari partai kan. Nah, di sinilah kejelian partai. Nah, di sini juga apakah dia menggunakan mahar politik atau murni gitu. Ya. Kalau selama ini kan banyak isu-isunya itu mahar politik. Orang yang berani bayar mahal, nah itu dapat tiket. Ketika dia udah jadi susah diatur kan. Nah, ini memang harus ada komitmen untuk membangun. Karena selama mahar politik ada, selama money politik masih berkembang, ya maka kita tidak bisa mencari pemimpin yang ideal untuk daerah masing-masing. Padahal pemimpin yang sesungguhnya itu yang dia dekat masyarakat, ya tentu pemimpin di daerah kan. Betul. Nah, sekarang kan Pilpres sudah siap tuh. Tentu sekarang 27 November kita memimpin pemimpin daerah. Nah, jadi menurut saya Prabowo efek itu tidak akan besar untuk di pilkada. Tapi bagaimana Pak Prabowo bisa dia menggunakan tintanya sebagai ketua umum partai yang akan merekomendasikan siapa calon-calon yang memang orientasinya untuk kepentingan masyarakat. Siapa calon-calon yang memiliki visi misi yang menderivasi, maksudnya menurunkan, menerjemahkan dan melaksanakan apa kebijakan Pak Prabowo. Nah, itu aja. Kalau itu yang terjadi, ya Indonesia akan luar biasa. Karena tidak dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dia sejalan seiring. Iya. Nah, kalau sekarang kan yang terjadi apa, Nora? Yang terjadi sekarang banyak kabupaten kota tidak patuh sama gubernurnya kan? Kan begitu. Kalau oke lah kalau pemerintah pusat, karena pemerintah pusat itu dananya banyak dari pusat. Tapi yang namanya gubernur dia tidak punya tidak punya kuku gitu, tidak punya kekuasaan yang bisa mengatur untuk kabupaten kota di bawah provinsinya. Ini kan menjadi persoalan. Nah, karenanya memang Pak Prabowo juga dia memikirkan juga untuk tokoh-tokoh di daerah-daerah yang bisa minimal bisa menerjemahkan, menyamakan keinginan pemerintah pusat dan keinginan daerah sehingga orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini. Ya, jadi tapi kita harus tetap bersinergi aja ya Pak ya seharusnya. Bersinergi ya, itu penting, itu kata kuncinya. Bersinergi itulah kata kunci Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, siapapun pemimpinnya asal bisa bersinergi. Nah, kalau bahasa Minangnya lama diawa ketujuh diurang. Nah, itu bahasa Minangnya. Nah, tapi Pak Sumartono, kalau dari Pak Sumartono pribadi, harapannya apa nih Pak untuk pemerintahan Prabowo ke depannya seperti apa? Khususnya mungkin untuk di Sumatera Barat ya Pak, dari sisi politiknya atau dari sisi sosialnya juga seperti apa Pak? Ya, kita kan tahu nih, waktu Pilpres yang berani dan jelas isu nasionalnya kan hanya Pak Prabowo. Ya, dia ini apa itu? Hilirisasi dan makan siang gratis. Itu sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat yang menurut saya Anies dan Ganjar kan tidak nampak itu. Nah, jadi satu aja kata kuncinya, proving, buktikan gitu. Jangan omdo. Nah, ya buktikan saja. Pak Prabowo harus membuktikan. Nah, untuk membuktikan itu ya tentu kita harus mendukung. Selama apa yang dijanjikan itu menjadi kenyataan, ya kita maka mengaminkan dan mendukung Pak Prabowo. Itu saja. Dia sekarang waktunya nanti ya sudah dilantik 20 Oktober. Ya. Istilahnya tidak ada lagi istirahat karena keuntungan Pak Prabowo apa? Dia sudah memahami tata pemerintahan Indonesia karena dia adalah bahagian dari kabinet walaupun itu bentukannya Pak Jokowi kan. Karena dia berkali-kali ya ingin melanjutkan. Nah, itu. Jadi dan kita melihat track record Pak Prabowo kan terkenal dengan dia tidak pernah ingkar janji gitu lah. Nah, track recordnya kan begitu dia. Dia tidak pernah
ingkar janji. Nah, pemimpin kan memang itu. Pemimpin itu ucapannya yang kita pegang kan. Nah, mudah-mudahan itu saja. Tinggal kita mengatakan, oh ya Pak Prabowo, buktikan apa yang Anda katakan. Jangan omdo, jangan omon-omon. Nah, jangan cuma omon-omon. Nah, gitu. Kalau cuma omong-omon itu pengamat itu. Nah, berarti Pak Sumartono mungkin sampai saat ini bisa lah ya, kita berharap agar nanti ke depannya mungkin pemerintahan bisa berjalan dengan baik, ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden ke depannya gitu. Oh iya, harapan kita tetap harus positif. Harapan kita ya tertumpu kepada Pak Prabowo, dan kita memberikan amanah penuh untuk memilih wakil-wakilnya yang membantu dia di kabinet nanti. Nah, dan kita mempersiapkan, oke silakan. Dan masyarakat juga diberi kebebasan untuk mengkritisi. Ya. Tapi tidak asal mengkritisi kan? Ya. Mengkritisi dengan data. Jadi istilahnya risol lah, kritis lalu beri solusi. Risol, kritisi lalu beri solusi. Kita kan banyak kadang mengkritisi, ditanya apa solusinya, nggak tahu, itu nggak kerjaan saya. Jangan begitu. Kalau kita mau mengkritisi, kita mau juga memberikan jalan keluar atau solusi. Itu penting. Ya, kadang-kadang kan apa yang dipikirkan pemerintah ya kadang-kadang misalnya tidak sesuai ya kita kritisi. Jadi dialog itu penting. Dialog ini harus dibuka lebar-lebar. Nah, orang tahu enggak, dialog itu berasal dari kata ini loh. Dia, lo, gue kan? Kan itu dialog itu. Dia, lo, gue. Kalau ini disatuin, maka kan terjadi dialog. Betul. Bagus kan, positif. Tapi kalau dia, lo, gue sendiri-sendiri, itu kan N. Iya. Betul Pak. Oke. Nah, jadi inilah teman-teman diskusi kita dengan Pak Sumartono hari ini terkait situasi pasca Pilpres ya, khususnya di Sumatera Barat ya Pak, di Padang. Apalagi kemarin kita juga sempat berduka karena ada bencana juga di Padang. Dan mungkin di sini nanti teman-teman bisa jadi tahu nih Pak, pandangan atau insight baru dari Pak Sumartono terkait pemerintahan Pak Prabowo untuk kedepannya. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumartono, terima kasih ya Pak.